Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Widodo Saputra. Baik, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengolah atau membuat template dan layout menggunakan beberapa pilihan. Nah, pada video kali ini saya sudah memutuskan kita akan menggunakan pilihan yang mana, yaitu kita menggunakan pilihan menggunakan Bootstrap 5.1.3. Nah, yang diambil adalah album. Nah, jadi dapat kita lihat pada web browser. Kemarin kita sudah coba membuat atau mendownload Bootstrap, yaitu dalam pengolahan bagian example ya. Yang kita ambil itu adalah bagian dari album. Nah, ini dia. Ya, bagian dari album. Nah, tapi ini sedikit dirombak ya, tampilannya sedikit kita ubah sehingga nanti tampilannya sudah berubah seperti yang kita harapkan. Oke, teman-teman bisa langsung download ya file zip-nya, itu wisata.zip, itu bisa di-download pada deskripsi, nanti kita buat linknya. Ya, kita langsung saja. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan file zip-nya, itu bisa langsung dipindahkan ya, dipindahkan ke dalam direktori masing-masing. Untuk saat ini teman-teman bisa pindahkan dulu dia di direktori D. Ya, di direktori D, atau langsung saja bisa dipindahkan di direktori sum, kemudian htdocs. Nah, teman-teman bisa langsung klik kanan dan pastekan dia di sini, sehingga kita sudah memiliki satu buah file wisata.zip. Wisata.zip ini kita langsung ekstrak saja ya, klik kanan, kemudian ekstrak ya di dalam htdocs. Kemudian kita sudah memiliki, nah ini dia wisata, dan ada juga di dalamnya wisata. Nah, ini tinggal kopas saja ya, kita pindahkan saja. Jadi strukturnya seperti ini. Di dalam wisata itu sudah ada halaman indeksnya. Jadi ini kan masih berantakan, ada di dalam wisata, ada wisata lagi. Kalau dibuka baru ada bagian indeksnya. Nah, caranya kita buka sampai dengan bagian yang terdapat indeks, home, detail, dan lain-lain. Itu diblok dan bisa dilakukan proses pemindahan data, yaitu cut ya, atau kita bisa langsung pilih Ctrl X, kemudian naikkan sekali dan pastekan di sini. Oke, yang ini dihapus. Oke, jadi strukturnya sudah seperti ini. Apabila kita lihat di direktori sum pp, kemudian htdocs, kemudian dalam htdocs ada folder namanya wisata. Kalau dibuka harusnya seperti ini. Oke, coba kita tes ya, kita jalankan dulu. Jangan lupa teman-teman aktifkan sum pp-nya, pastikan Apache dan MySQL-nya sudah jalan ya. Kemudian kita coba buka di dalam browser. Localhost, kemudian wisata. Nah, ini dia. Oke, ini halaman indeksnya sudah terlihat. Kemudian saya juga menyediakan halaman home dan detail. Jadi kondisinya seperti ini. Di dalam indeks itu sudah kita sisipkan coding link dinamis yang nantinya secara langsung akan memanggil home, seperti yang pernah kita lakukan pada video-video sebelumnya. Nah, dalam strukturnya seperti ini bisa dilihat. Pada indeks, saya sudah menyisipkan kode, ini dia, link dinamis yang pernah kita lihat pada video sebelumnya. Jika tidak tampil, maka dia akan menuju ke include ke home.php. Jadi secara tidak langsung home.php itu sudah terhubung langsung atau langsung tampil di dalam halaman indeks. Jadi yang kita lihat ini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ini semua adalah di dalam home.php. Dan ini sebagai contoh. Nanti kita akan coba, nanti di sini kita masukkan foto-foto dari setiap objek wisata yang kita lihat atau yang kita cari. Jadi yang tampil di sini adalah objek wisata yang terbaru, yang diupload, yang terbaru, yang dimasukkan oleh user.
Oke, jadi ketika sudah kita lihat, dan saya juga menyediakan di sini halaman detail. Jadi di halaman detail ini kalau kita lihat ya, kalau kita buat seperti ini, wisata detail.php, maka hasilnya seperti ini saja. Nah, dia harus kita hubungkan menggunakan buat link secara dinamis, yaitu menghubungkan dengan indeks. Jadi kita klik lihat contoh seperti ini ya, mungkin di komputer teman-teman semua sudah ada di sini. Lihat, sengaja saya buat lihat, kemudian di sini view ini tidak aktif, yang lihat ini yang aktif. Jadi kalau diklik ya, ini masuk ke dalam halaman detail.php. Oke, jadi hasil yang kita harapkan nanti saat kita menjalankan aplikasi ini, jadi ketika dibuka aplikasinya, user itu bisa memilih kota mana yang akan dikunjunginya. Jadi misalnya kota Pematang Siantar, contoh seperti itu. Kemudian nama objek wisatanya akan diketikkan di bagian ini. Jadi ketika user menentukan pilihan kotanya dan objek wisatanya, kemudian cari lokasinya, maka akan terlihat ya di hasil pencarian nanti di Siantar dan objek lokasinya sudah terlihat. Kemudian teman-teman bisa langsung lihat dan bisa melihat bagian dari isi objek wisata yang dicari secara detail. Kemudian di bagian header kita juga sudah menyisipkan model seperti ini. Kalau diklik, nah kita bisa langsung kita bisa langsung login ya sebagai user, ya bukan admin tapi sebagai user. Kemudian kita bisa juga buat akun, nanti akan menuju ke registrasi.php. Nah, untuk saat ini registrasi.php belum saya buat, jadi kita akan coba buat bersama nanti. Ya, oke, jadi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat registrasi ya, buat akun di dalam aplikasi kita. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya, yaitu membuat login. Oke, nah perlu juga teman-teman ketahui bahwasanya halaman yang kalian lihat ini merupakan halaman yang sifatnya autoresponsif, sehingga tampilan ini apabila dibuka di dalam mobile atau tablet, tampilannya itu sudah menyesuaikan pada resolusi dari setiap tampilan handphone atau tablet kalian. Jadi ini sudah cukup responsif ya, sehingga itu bisa melihat tampilannya lebih menarik. Oke, langsung aja kita coba buat registrasi. Di sini saya membutuhkan sebuah bagian penting ya, yaitu saya gunakan Bootstrap untuk mengambil atau mencontoh bagian-bagian yang saya butuhkan. Jadi saya buka getbootstrap.com, kemudian saya get start. Maka di sini saya diberikan beberapa pilihan yang saya butuhkan. Jadi ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan. Misal kita ingin membuat layout ya, jadi kita dikasih contohnya grid, kita cari grid, jadi dibagi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini kodenya. Nah, saya beri contoh seperti ini. Misal saya buat ya di dalam registrasi yang akan kita buat. Ya, contohnya seperti ini. Jadi saat kita lihat pada halaman indeks, di sini ada buat akun ya, buat akun. Di sini kan kita buat linknya adalah tanda tanya page sama dengan registrasi. Berarti kan secara tidak langsung ini menuju registrasi.php. Oke, coba kita langsung buat aja file new, kemudian simpan dengan nama registrasi.php. Oke. Ya, registrasi.php, save as tipenya all files, kemudian save. Oke, jadi kita sudah menemukan sebuah halaman baru ya, sudah memiliki sebuah halaman baru yaitu registrasi.php. Jadi ketika ini diklik nanti, ya diklik seperti ini, buat akun, maka dia menuju ke registrasi yang masih kosong. Oke, apabila kita butuhkan, misalnya di sini 3 grid, coba kita copy aja yang ada di sini. Kemudian kita pastikan dia ke dalam registrasi.php secara langsung. Oke, simpan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya, kolom
kolom, kolom. Nah, jadi sudah terbentuk 3 kolom. Oke. Nah, berikutnya sebenarnya kita tidak membutuhkan ini ya. Yang kita butuhkan adalah form, namanya registrasi. Pastinya kita membutuhkan bagaimana tampilan form yang baik. Ya, ada beberapa pilihan yang bisa kita coba. Kalau kita pilih secara umum, kita bisa pilih ini ya. Ada beberapa tampilan yang kita butuhkan, bisa pilih. Nah, ini dia kalau untuk buat login ya. Kemudian kita pilih layout. Oke, ini dia. Jadi di layout kita sudah memiliki sebuah halaman ya, kode yang bisa kita gunakan untuk membuat form registrasi. Nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, ini dia tampilannya. Maka caranya seperti apa? Caranya kita copy aja bagian yang di bawahnya. Ya, kita copy coding yang ada di bawah ya sampai dengan tutup form, buka form sampai dengan tutup form. Oke, nah ini di copy. Kemudian teman-teman bisa langsung pastekan dia di dalam registrasi.php. Jadi kita hapus dulu yang sebelum kita buat, kita pastekan. Nah, ini ada sekitar 44 baris kode. Kemudian teman-teman bisa langsung simpan. Kita bisa lihat hasilnya di dalam registrasi. Coba di refresh. Oke, nah ini dia. Jadi kita punya sebuah halaman registrasi. Oke, jadi ini juga tampilan responsif ya ketika kita klik ya tampilan tabletnya atau tampilan mobilenya, dia akan tersusun secara rapi ke bawah. Oke, nah berikutnya kita akan coba mengubah tampilan ini menjadi tampilan yang sesuai dengan kita butuhkan. Sebelumnya kita lihat dulu database atau kita lihat dulu tabel apa yang dibutuhkan untuk user. Jadi kita langsung aja buka database-nya localhost php myadmin dan kita langsung lihat database yang sudah kita rancang yaitu dbGIS. Nah, ini dia untuk user, kita lihat strukturnya. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah nama user, username, password, alamat, foto user, blokir, admin. Nah, khusus untuk blokir dan admin ya. Untuk blokir dan admin ini itu nanti adalah hak yang diberikan kepada admin. Jadi yang bisa memblokir user adalah admin. Jadi kita coba tambahkan dua field ini, tapi tidak kita buat modelnya itu harus disimpan di dalam user. Jadi untuk blokir dan admin ID ini bisa diubah. Kemudian teman-teman langsung aja pilih centang kosong ya. Oke, kemudian simpan. Nah, akhirnya kita sudah memiliki dua bagian field ya, blokir dan admin ID ini sudah nol. Artinya itu tidak masalah kalau itu tidak diisi nanti saat kita mengolah form. Nah, mungkin ada yang kurang ada satu lagi, nanti kita coba tambahkan aja di bawah nama user itu adalah email. Coba langsung aja. Ya, add satu kolom setelah username. Nah, ini kirim. Kemudian kita coba buat email ya, atau kita langsung user email seperti itu ya. Ya, user email. Kemudian kita pilih ini varchar dan masukkan jumlah karakternya. Pin email 100 karakter juga sudah cukup ya. Kemudian simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki user email. Ya. Oke, itu balik-balik nih ya. Nama user email. Oke, coba kita rombak sedikit lagi nih. Kita ganti dulu usernya ini, kita ubah jadi email underscore user. Nah, sudah. Oke, sudah sama, jadi kita langsung aja olah seperti ini. Jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah kalau user ID kita buat auto increment, jadi nggak usah kita buat, langsung aja kita lompati ke nama user, username, email. Kita langsung. Nah, ini email sudah ada. Coba ini kita biarkan dulu ya. Jadi bagian paling atas email sudah ada. Ini input type-nya.
Ya, ini input tabnya, jadi kita tinggal berikan aja. Setelah ini kita buat name email. Oke, jadi email sudah ada. Kemudian nama, nah ini dimintanya password. Oke, dimintanya password, nggak masalah ya. Atau kita langsung aja lah, biar nggak bingung. Nama, ya nama, username, password. Jadi kita langsung aja di sini buat username, di sini password. Kemudian di sini kita buat nama dan seterusnya. Oke, coba kita ulangi. Ini kita ganti jadi nama atau tadi ya username, kemudian ini input type, jangan email ya, input type-nya kita buat text. Kemudian name-nya adalah nama. Oke, coba kita lihat database-nya. Nama underscore user, ya, nama underscore user. Oke. Kemudian ini di bawah password sudah tepat, input type-nya password sudah tepat, dan kita langsung kasih dia name. Name-nya adalah password. Nah, coba dilihat. Oke, username, password. Oke. Username, password. Oke, jadi ini ada email. Nah, coba kita teruskan, ini terbalik juga sih. Ini bisa kita ubah ya sebenarnya di susunannya nanti. Oke, tapi nggak masalah ya, itu hanya susunan di tabel. Jadi kita buat username. Nah, ini name-nya, maaf ya, ini name-nya jangan ini, tapi username. Oke, kemudian sini kita ganti menjadi nama user. Nah, input tab teks benar. Kemudian kita hapus ini. Isi nama Anda. Oke. Nah, di sini input type text kita beri spasi, kita beri name. Name-nya itu adalah nama underscore user. Oke, tampilannya kalau kita lihat seperti ini. Oke, username, password, nama user, isi nama Anda. Kemudian setelah itu ini sudah, tinggal email ya. Kita coba buat email di bagian ini ya, bawa email. Oke, coba kita tes email. Oke, input type kita ganti menjadi email. Type-nya email. Karena dia email ya. Placeholder-nya kita contohkan email, misalnya email kita masukkan email kita masing-masing ya. Misalnya email saya widodo@gmail.com. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya, oke, seperti ini ya. Ada placeholder-nya, jika kita ketik, dan ini harus diisi dengan format email. Jadi misalnya kita buat selain ini, nanti dia akan ada timbul pesan seperti ini ya. Harus ada add-nya biar bisa dikatakan dia email. Ya, setelah itu sampai sini alamat dan foto, tinggal dua ya, alamat dan foto. Oke, alamat ini kita buat address atau alamatnya di sini. Atau ini bisa kita buang aja ya, kita buang 3 bagian ini. Jadi ini 1 untuk city kita buang. Kemudian untuk state kita buang, dan untuk zip kita buang. Check me out ini ada di sini, check me out. Jadi kalau tidak dibutuhkan buang saja. Kita buang juga. Oke. Terakhir sini kita sign in, kita ganti menjadi registrasi. Nah, kita sudah masukkan email, nama user dan lain-lain. Sekarang kita masukkan alamat. Jadi copy saja ya, copy saja dari div class ini sampai dengan tutup div, pastekan di bawahnya, dan kita ganti ini menjadi alamat. Nah, input tab-nya kita kembalikan dia menjadi teks, karena itu bukan email ya. Dan setelah itu kita berikan nama, name, alamat. Nah, coba diperhatikan apakah benar. Alamat user. Oke. Alamat underscore user. Kemudian placeholder-nya ganti ya menjadi alamat
user. Dan yang terakhir adalah form, yaitu upload foto. Oke, upload foto itu coba sedikit kita rubah ya seperti ini. Untuk upload foto, oke, foto user. Nah, di sini input type-nya bukan type-nya itu bukan teks tapi file. Input type file, name-nya itu adalah sesuaikan dengan nama database yang ada di dalam database, yaitu foto_user. Di foto_user, kelasnya form control sudah benar, ID-nya dibuang saja sampai dengan placeholder-nya dibuang. Oke, seperti ini. Coba simpan dan coba dilihat hasilnya. Nah, ini dia. Kita isi dia username-nya, nanti kita isi password-nya, kita isi namanya, kita isi emailnya, kita isi alamatnya, dan kita pilih file fotonya. Oke, misalnya saya pilih fotonya ini gitu. Nah, langsung ada 1.jpg dan nanti kita coba registrasi ketika kita sudah berhasil mengisi formnya. Oke, saya rasa sudah semua kita buat dan ini file juga sudah tepat. Langsung aja simpan dan kita langsung menuju Adobe Dreamweaver untuk mengolah datanya. Langsung saja kita menuju folder wisata ya. Kemudian registrasi yang sudah kita buat, klik kanan, open with, kemudian kita pilih Adobe Dreamweaver CS6. Udah, pastikan sudah terbuka ya. Nah, sebagian yang punya teman-teman pasti minta manage set ya. Sebagian juga langsung terbuka filenya. Jadi kalau yang sudah langsung minta manage set, langsung aja manage set. Bagi yang tidak ya, langsung masuk seperti ini. Nah, kita bisa langsung manage set dari dalam bagian ini. Nah, langsung saja. Jadi kalau sudah seperti ini, kita lihat create site yang ada di samping atau dari menu ya, menu site, kemudian new site atau manage site, bisa dipilih salah satunya. Nah, contohnya saya pilih manage site, kemudian saya buat new site, maka saya sudah membuat satu buah site ini. Nah, set name-nya ini kita buat yang namanya wisata. Wisata, kemudian foldernya itu klik, ada folder di sini ya, kemudian cari wisata dan select. Nah, jika sudah langsung menuju server, baru klik tanda tambah. Server name-nya ini kita beri nama wisata juga ya. Kemudian connect FTP ini ganti menjadi local network. Server foldernya itu kita ganti ya di dalam folder wisata. Ini dia. Kemudian web URL-nya ganti menjadi localhost /wisata. Save. Kemudian testingnya dicentang dan save. Dan jika sudah done, maka kita sudah berhasil melakukan manage site. Jadi klik ya, perhatikan ya bagian server behavior yang ada di sebelah kanan. Create site ini sudah tercentang sampai dengan setup the site. Oke, berarti sudah oke semua. Jadi dari sini kalau sudah aktif ya, kita bisa langsung melakukan proses penyimpanan. Jadi kita klik tanda tambah, kemudian insert record ya. Oh, di sini masih formnya 0 gitu. Ya, kenapa form 0? Nah, kita lihat codingnya. Ternyata di coding formnya belum ada namanya. Ya, masih kelas row bla 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 gitu. Jadi kita langsung ganti aja. Kita kasih name-nya di sini. Name misalnya registrasi, kemudian action-nya kita buat tapi kosongkan aja, dan terakhir adalah metode-nya post. Oke, post. Nah, coba kita ke desain lagi. Lakukan lagi proses sama, klik tanda tambah pada server behavior. Bagi punya teman-teman yang nggak aktif tanda tambahnya, ini bisa lakukan ya, konekkan, klik aja, sambungkan aja ya, maka nanti tanda tambahnya aktif. Klik tanda tambah, kemudian insert record, kemudian ini sudah ada registrasi ya, registrasi, kemudian pilih aja yang registrasi, kemudian connection-nya ini non. Oh, kita belum melakukan koneksi database ya. Koneksi database. Jadi sebelumnya ini kita cancel dulu. Database kita pilih ya, pada database kemudian tanda tambah,
MySQL connection. Jadi kita akan koneksikan file ini ke database yang kita buat. Connection name-nya itu kita ganti menjadi koneksi. Kemudian MySQL servernya kita ganti menjadi localhost. Kemudian username-nya kita ganti menjadi root. Passwordnya biar aja kosong. Database-nya kita select. Yang kita pilih adalah DBGIS. Oke, pilih OK dan OK. Nah, kemudian kembali lagi ke server behavior. Nah, ini kan nggak aktif ya. Tanda tambahnya tidak aktif, jadi kita buka ini dulu. Kita pasang lagi, ya sudah aktif. Klik tanda tambahnya, kemudian insert record, kemudian ini ada sedikit berbayang ya. Connection-nya kita pilih koneksi, kemudian insert tabelnya yang kita pilih adalah user. Yang kita pilih adalah user, dan perhatikan di sini ada sedikit permasalahan. Kalau dia masalah seperti ini ya, get a value, tidak teks seperti ini, berarti saya salah mengisi nama dari field-nya. Jadi ini mungkin namanya bukan email user ini. Coba kita cancel lagi, perhatikan di sini emailnya diklik. Nah, sekali lagi klik. Nah, kalau nggak keluar propertiesnya, kita langsung aja ke kode. Nah, ini dia. Tab, oh ternyata saya belum membuat name-nya. Ya, untuk email belum dibuat name-nya. Jadi ketikkan aja name sama dengan kutip 2 email underscore user. Oke, simpan. Kembali lagi kita ke server behavior dan klik tanda tambah, insert record. Ya, insert tabelnya yang kita pilih adalah user dan sudah berhasil ya untuk emailnya. Oke, untuk blokir dan admin dia get value berarti tidak terisi ya, karena memang nggak perlu kita isi untuk saat ini. Nah, after insert goto itu kita coba buat crash aja dulu dan pilih OK. Oke, saya rasa sudah selesai. Nah, untuk melihat ya, jadi ada sedikit permasalahan kalau nama tabelnya itu user, biasanya pasti ada masalah nanti. Kenapa? Karena ada dua kutip user, coba diperhatikan di baris 40 nanti. Silakan hapus ya, hapus kedua kutip yang ada di sini. Ya, hapus kedua kutip, simpan kembali. Oke. Nanti kalau tidak dihapus saat disimpan dia pasti error. Kemudian headernya ini ya, baris 56 kita tambahkan kode seperti ini ya. Tutup PHP, enter 2 kali, buka PHP. Oke. Kemudian di bagian antara tutup PHP dengan buka PHP kita sisipkan kode. Kodenya script, tutup script. Nah, kita berikan alert. Oke, seperti ini. Alert, buka kurung. Kemudian kita buat berhasil registrasi. Oke. Titik koma. Nah, seperti ini. Ini aja dulu ya. Kemudian teman-teman bisa simpan. Dan kita akan coba di programnya. Refresh sekali. Kita coba. Kita isikan namanya, misalnya username-nya 12 Widodo. Password-nya Saputra. Kemudian namanya adalah Widodo Saputra. Emailnya widodo@gmail.com. Alamatnya kita buat misalnya Jalan Viata Yuda. Kemudian foto usernya kita pilih, misalnya kita pilih ini, foto saya sudah ada nih, oke. Nah, tapi ini akan menjadi masalah juga. Masalah di mana? Jadi saat kita registrasi berhasil, hanya saja foto tidak masuk. Ataupun tidak masuk semua, oke masuk. Foto masuk namanya, tetapi fotonya tidak terpilih ke dalam ya data kita. Jadi nggak masuk ke dalam direktori kita. Seharusnya di sini kita buat ya foto user gitu. Ya coba ini gambar bukannya. Kita coba buat file baru, folder baru namanya foto underscore user. Oke, seperti ini. Nanti kalau kita upload fotonya masuk kemari. Nah, jadi kita lihat codingnya ini masih banyak yang kurang. Jadi ada sedikit coding tambahan yang akan kita buat untuk membuat
upload fotonya. Oke, simak kembali ya kodenya, diperhatikan kembali. Jadi nanti akan kita sisipkan kode di bagian baris 39 dan 40 di antaranya ya. Oke, kode yang akan kita sisipkan seperti ini ya. Jadi ini dia kodenya, saya ambil sedikit contoh saja. Jadi ini saya ambil dari kode dari yang pernah saya buat ya. Nah, pada dasarnya ini sedikit berbeda saja. Jadi nama fieldnya ini kita ubah nanti. Ini adalah file ijazah gitu ya, F ijazah. Kemudian ini nama tempat foldernya ya, dan ini nama dari bagian variabelnya. Jadi gini saja. Ya, teman-teman bisa langsung aja sesuaikan dengan yang kita punya. Ya, cukup banyak kodenya, jadi tidak saya ketik ulang. Jadi teman-teman bisa langsung perhatikan kodenya, bisa di pause videonya, kemudian diketikkan seperti ini. If insert files, kita pilih itu nama dari file kita. Jadi kita coba lihat, nama dari file kita adalah foto_user. Dan nanti akan disimpan ke dalam folder foto_user. Ya, nah sama namanya. Foto, atau tidak usah kita kasih apa ya, kasih underscore, langsung aja foto user biar ada perbedaannya. Oke, coba kita coba kemari ya. Jadi file ijazah kita ganti menjadi foto_user. Oke, lanjut upload file f ijazah kita ganti lagi menjadi foto user. Nah, untuk move upload file ini adalah perintah untuk memindahkan file, mengcopy bukan memindahkan, menggandakan file ke direktori mana yang kita pilih. Jadi kita sudah buat direktori tadi, sudah buat folder yaitu foto user, nggak ada underscore-nya. Jadi masuk kemari nanti dengan yang tersimpan namanya. Oke, jadi di sini kita langsung aja f ijazah itu kita ganti ya menjadi, misalnya kita buat foto_user, dan di sini kita ganti menjadi foto_user. Nah, ini dia kodenya. Coba teman-teman langsung blok aja nih ya kodenya, kemudian di copy, masukkan ke dalam Dreamweaver yang sudah kita buat tadi di antara baris 39 ke baris 40. Jadi kita enter saja di sini. Kemudian kita pastekan kodenya. Nah, ini dia. Coba diperhatikan pada bagian kode kita sudah buat file foto user tidak ada underscore. Oke. Setelah itu kita ganti pada bagian foto user yang ada di bawah ya, yang ini ya, baris ke-53 itu diganti seperti ini. Nah, langsung aja nama variabelnya jadi $, kemudian foto_user. Nah, seperti ini ya, dibuat seperti ini. Kemudian bagian pentingnya lagi adalah bagian form ini, karena ini adalah form ya, berbeda dengan form yang lain. Form yang kita buat ini di dalamnya terdapat proses upload foto ya, atau upload file. Jadi di dalam form ini harus kita tambahkan sebuah kode lagi ya. Kode itu harus kita tambahkan, kalau tidak kita tidak bisa menambah foto. Jadi caranya spasi, kemudian end type ya, end type, kemudian dipilih adalah multipart slash form data. Ini dia. Tambahkan sedikit aja kode ini, kemudian simpan. Nah, mari kita coba. Jadi untuk saat ini di dalam foto user belum ada siapa-siapa, di foto belum ada ya. Kemudian kita lihat lagi di mana ya, di database. Coba dulu user kita kosongkan kembali ya. Klik dbGIS-nya, kemudian user ini kita kosongkan atau empty kan. Dah, sudah kosong. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan coba refresh sekali. Nah, saya akan ganti nih username ini menjadi misalnya Widodo, passwordnya Saputra. Oke, namanya Widodo Saputra. Kemudian emailnya widodo@gmail.com. Jalan Viata Yuda sudah ada di sini ya. Kemudian choice fotonya, coba kita ambil foto yang ini ya, kemudian registrasi. Nah, berhasil. Kemudian kita lihat di dalam database atau di dalam tabel user sudah berhasil ya, sama seperti tadi. Perbedaannya adalah oke, jadi di dalam folder foto user sudah ada foto yang saya upload barusan.
Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat registrasi sebenarnya ya. Nah, jadi kita ketika sudah berhasil registrasi, ya kita bisa langsung melakukan login, seharusnya seperti itu. Jadi kita sudah berhasil registrasi, kita diarahkan untuk login. Ya, jadi kita tinggal nanti video berikutnya kita akan coba membuat login yang ada di sini. Jadi kita masukkan username-nya apa, ya, kemudian password-nya apa, dan teman-teman bisa login sebagai user dan bisa menambahkan lokasi wisata baru. Oke, sebelumnya nih kita ganti dulu ya. Di sini ada example, album example masih bawaan, dan di sini masih wisata. Ini bisa diganti ada pada index.php ya, di index.php ini. Kita coba nanti tentang kaminya bisa kita ganti ya ini ya. Kita bisa buat ya, mungkin teman-teman bisa ada ide membuat ini, silahkan saja. Yang mau kita ganti itu adalah bagian wisata ini. Coba kita buat namanya menjadi lokasi wisata Indonesia. Oke, kemudian yang di bawah lagi ada example albumnya. Kita buat cari lokasi wisata. Simpan. Nah, coba dilihat hasilnya seperti ini. Saya ulangi, refreshnya coba kita klik mari. Oke, sudah bisa ya, kita refresh seperti ini. Lokasi wisata Indonesia, cari lokasi wisata, pilih kota, kota apa, kemudian kita pilih nama wisatanya dan kita klik cari, nanti kan tampil di sini. Oke, dan kita juga bisa login. Nah, mungkin juga kita bisa tambahkan di bagian ini, alertnya ini berhasil registrasi, kemudian kita coba koma, silahkan login. Oke, simpan. Nah, nanti akan keluar dia tambahan lagi dari message box-nya, yaitu ada tambahan silahkan login. Oke, jadi registrasi kita sudah berhasil kita buat. Upload fotonya juga sudah berhasil. Jadi saya rasa pada video kali ini kita sudahi dulu. Pada video berikutnya kita akan coba membuat login user ya, dan kita berhasil masuk ke halaman user. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar atau langsung WA pribadi ke saya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.